berangin-angin NPM 2315010208 dari Prodi PGSD semester 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran diferensiasi, blended learning, serta flipped classroom. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi. Apa sih itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses, isi, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Jadi mengapa sih pembelajaran diferensiasi itu penting? Pembelajaran diferensiasi itu penting karena setiap siswa memiliki kemampuan, latar belakang, cara belajar yang berbeda-beda. Jadi dengan menggunakan metode diferensiasi ini, semua siswa belajar sesuai dengan kemampuannya, serta meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka, serta membantu guru untuk menghindari pembelajaran yang sama rata dan tidak aktif. Nah, jadi sekarang apa sih peran guru dalam pembelajaran diferensiasi itu? Peran guru dalam pembelajaran diferensiasi itu yang pertama yaitu mendiagnosis kebutuhan belajar siswa. Jadi guru dapat melihat bagaimana kebutuhan belajar siswa. Yang kedua yaitu menyusun kegiatan belajar yang bervariasi. Jadi guru dapat menyusun bagaimana variasi pembelajaran agar siswa dapat menerima dan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dengan potensi yang mereka miliki. Jadi yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai blended learning. Apa sih itu blended learning? Blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran offline. Jadi mengapa sih blended learning itu penting digunakan pada saat ini? Blended learning penting digunakan pada saat ini karena dengan menggunakan metode blended learning itu kita akan memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Jadi meskipun ada halangan, gangguan atau semacamnya, pembelajaran bisa tetap dilakukan. Kalau tidak bisa dengan tatap muka berarti kita dapat menggunakan teknologi yang ada saat ini untuk tetap melakukan proses pembelajaran. Misalnya contohnya itu waktu kita mengalami musibah atau COVID-19, jadi pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan tatap muka di sekolah, tetapi salah satu solusi agar tetap melakukan pembelajaran tatap muka pembelajaran yaitu salah satunya adalah menggunakan teknologi, bisa melalui via Zoom, Google Meet, atau beberapa fasilitas teknologi yang mendukung pembelajaran tersebut. Nah, blended learning ini juga mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Jadi, dengan blended learning ini siswa dapat belajar mandiri, tidak hanya mendapatkan materi dari guru, tetapi juga dapat mendapatkan pembelajaran dari berbagai aplikasi pembelajaran. Nah, jadi apa sih peran guru dalam blended learning ini? Peran guru dalam blended learning ini yaitu satu, menjadi fasilitator, bukannya penyampai materi. Jadi guru harus menyediakan berbagai platform pembelajaran. Jadi guru tidak hanya menyampaikan materi, juga menyediakan materi tersebut. Yang kedua yaitu menyusun materi digital yang menarik. Yang ketiga yaitu memandu dan menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flipped classroom. Nah, apa sih itu flipped classroom? Flipped classroom itu atau klaster terbalik adalah metode di mana siswa mempelajari materi di rumah atau melalui video pembelajaran atau bahan digital, lalu di sekolah mereka melakukan diskusi, praktik, atau kegiatan yang memecahkan masalah. Nah, jadi flipped classroom ini mengapa penting sih digunakan pada saat ini? Flipped classroom ini penting digunakan saat ini karena satu, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua yaitu menggunakan waktu kelas untuk lebih interaktif
dan bukan hanya ceramah. Jadi dengan menggunakan Flippad Classroom ini, siswa dapat memahami materi mereka di rumah, sedangkan di sekolah nanti mereka dapat bertanya sesuai dengan pertanyaan atau materi yang belum mereka pahami di rumah, sehingga kelas menjadi akan lebih aktif dan bukan hanya pembelajaran satu arah saja. Nah, yang ketiga yaitu dapat meningkatkan tanggung jawab belajar siswa. Nah, dengan melakukan metode Flippad Classroom ini akan menimbulkan tanggung jawab mereka untuk belajar mandiri dan lebih aktif dalam diskusi di sekolah. Nah, jadi apa sih peran guru dalam metode Flippad Classroom ini? Peran guru dalam Flippad Classroom ini yaitu satu, membuat atau menyediakan video pembelajaran. Jadi guru harus menyediakan video pembelajaran yang mereka tonton atau mereka pahami yang ada di rumah. Yaitu yang kedua yaitu mendorong diskusi aktif di kelas. Jadi guru dapat mendorong diskusi di kelas. Yang ketiga yaitu menilai pemahaman siswa melalui aktivitas langsung jadi guru dapat menilai bagaimana aktivitas mereka di sekolah dan di rumah. Seperti itu. Nah, jadi pesan saya untuk guru, setiap anak adalah unik. Mengajar dengan cara berbeda bukan berarti lebih sulit, tetapi lebih bermakna. Menggunakan teknologi sebagai alat bantu bukanlah beban, tapi lihatlah perubahan kecil sebagai awal dari perubahan dan dampak besar dalam pembelajaran siswa. Juga untuk orang tua, dukung anak dalam proses belajar tidak selalu buku dan PR, tapi terlibatlah saat anak belajar di rumah, terutama dalam mode Flippad Classroom. Hargai setiap usaha anak, karena proses belajar anak tidak selalu terlihat langsung hasilnya. Jadi kesimpulannya, ketiga pendekatan ini mendorong siswa lebih menjadi aktif dan bukan pasif. Yang kedua itu membantu guru mengajar yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu menyesuaikan pembelajaran dan tantangan zaman pada saat ini yang ada di era digital ini, serta mempersiapkan siswa dengan keterampilan abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kolaboratif, aktif, dan komunikatif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih.